Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayyid Mufaki, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara pengimplementasian Entity Relationship Diagram yang kepada basis data MySQL. Jadi di tugas 2 ini kita diminta untuk membuat basis data MySQL berdasarkan IRD yang telah diberikan sebagai berikut ini. Oke, sebelum kita memulainya dengan membuka MySQL terlebih dahulu, kita harus membuka XAMPP control panel, dan kita harus memastikan bahwa modul Apache dan MySQL ini dalam keadaan aktif dan yang ditandai dengan warna hijau. Jika sudah aktif, maka kita bisa mengakses MySQL yaitu melalui phpMyAdmin di localhost. Jadi kita langsung ke sini, ke localhost phpMyAdmin. Nah, seperti ini. Setelah kita masuk ke phpMyAdmin, kita bisa langsung memulai membuat database berdasarkan IRD yang telah diberikan. Oke, kita mulai membuat database. Di sini database, kemudian create database. Sebelum di sini ada database yang sudah pernah kita buat, ada di samping sebelah kiri sini. Nah, sekarang kita mulai membuat database yang baru, create database ini. Nah, database-nya kita beri nama misalkan rumah sakit. Data rumah sakit. Data rumah sakit. Oke, setelah itu kita klik create. Nah, di sini ketika kita berhasil membuat database yang baru, maka akan muncul database kita, data rumah sakit. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel di dalam database tersebut. Tabelnya itu berdasarkan IRD ini. Jadi di sini ada 6 tabel: daftar, administrator, dokter admin, dokter, pasien dokter, dan pasien. Oke. Nah, kita bisa membuat tabelnya di sini, atau juga kita bisa langsung mengetik tabelnya dengan menggunakan SQL di sini. Nah, saya lebih suka menggunakan ini karena lebih mudah menurut saya. Kita akan membuat tabelnya lewat sini. Tabel yang pertama yang kita buat adalah tabel pasien. Nah, di sini kita bisa menulis create tabel awal. Create tabel. Nama tabelnya apa? Pasien. Nah, kemudian di dalam tabel itu ada beberapa kolom apa saja yang akan kita buat. Misalkan di situ ada apa saja? Kita lihat ada ID pasien. ID pasien. Nah, ID pasien ini tipenya apa? Integer. Terus berapa panjangnya? 3.
Jadi kalau lebih dari 3 dia tidak akan bisa masuk ke dalam tabel ini, maksudnya kolom ini. Kemudian kolom yang selanjutnya ada, sorry, id pasien ini dia karena primary key maka kita tulis dia primary key dan kita buat auto increment agar otomatis dia meningkat nilainya. Kemudian kolom yang kedua adalah nama pasien, terus dia tipenya varchar, panjangnya (30) karena nama kan panjang ya. Kemudian ada alamat pasien, datanya varchar juga. Kita buat 100 panjangnya karena alamat itu kan panjang. Kemudian setelah alamat ada alamat pasien, jenis kelamin, ini varchar 1, kemudian nama penyakitnya, ini varchar juga. Panjangnya 100. Kemudian nomor HP, tipenya varchar, panjangnya 15. Kurang. Oke, di sini kita berhasil membuat tabel pasien. Oke, selanjutnya kita buat tabel administrator. Sini aja, create. Setelah kita menuliskan semua tabel yang akan kita buat, sekarang tinggal kita klik go. Nah, di sini sudah terlihat di database rumah sakit kita ada 6 tabel: administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan dokter pasien. Oke, setelah tabelnya selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat relasi antara tabel-tabel tersebut. Kita bisa membuatnya di bagian desainer. Nah, di sini kita akan membuat relasi antar tabel. Nah, tapi sebelum itu kita akan membuat foreign key-nya dulu. Tadi kan kita baru menulis
primary key-nya. Foreign key-nya belum dibuat. Nah, foreign key-nya itu apa aja di tabel dokter admin. Nah, di sini primary-nya kan ID data, berarti ID dokter dan ID admin adalah foreign key. Nah, kita akan ubah ini menjadi foreign key. Coba kita bisa ke bagian tabel dokter admin. Nah, dokter admin di sini di strukturnya. Nah, kita buat ID dokter dan ID adminnya itu menjadi foreign key. Kita bisa klik di sini more. Nah, kita buat jadi index. Oke. Kemudian yang ID admin juga kita buat jadi foreign key. Kita klik more index. Kemudian oke. Nah, oke. Kemudian tabel yang selanjutnya yang kita buat foreign key-nya adalah di tabel daftar. Tabel daftar. Tabel daftar. Daftar di sini kan ID daftar sebagai primary key-nya. Nah, ID pasien dan ID pasien dan ID admin adalah foreign key. Nah, kita ubah menjadi foreign key. Oke. Kemudian jadi index. Oke. Selanjutnya adalah tabel pasien dokter. Tabel pasien dokter. Di sini primary key-nya adalah ID. Nah, yang jadi foreign key-nya adalah ID dokter dan ID pasien. Nah, kita ubah menjadi foreign key. Nah, oke, sekarang kita kembali ke desain. Ya, setelah kita membuat primary dan foreign key-nya, sekarang kita membuat relationship antara tabel. Oke. Membuat relationship-nya di sini ada, nah, create relationship. Nah, sekarang kita sudah memilih select reference key. Maksudnya ada primary key-nya. Misalkan di sini primary key dari ID data. Misalkan di sini dokter admin. Primary key-nya adalah ini apa? ID data. Oh, kita mulai dari ID pasien dulu ya. ID pasien ini adalah primary key-nya kita pilih. Nah, sekarang kita pilih foreign key-nya. Foreign key di tabel lain yang namanya ID pasien. Misalkan di sini di daftar, di sini ada ID pasien. Nah, kita klik sebagai foreign key. Kemudian pilih cascade semuanya. Klik OK.
Oke, sekarang semua sudah terhubung antara tabelnya. Kita sudah membuat relationship antara tabel. Oke, nah sekarang ketika sudah terhubung semuanya, kita bisa memasukkan data yang kita ingin masukkan ke setiap tabel tersebut. Kita bisa membuatnya di sini. Nah, kita menggunakan data manipulation language seperti perintah insert untuk memasukkan data ke dalam tabel-tabel. Oke. Sebelumnya saya sudah membuat dummy data yang bisa dimasukkan. Kita tinggal masukkannya saja. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa dummy untuk isi data. Sekarang di sini ada data dokter. Kemudian data untuk pasien. Kemudian administrator. Yang terakhir dokter. Nah, di sini saya sudah membuat dummy data. Di sini misalkan di tabel dokter, kita menggunakan perintah insert into. Insert into kita masukkan ke dalam tabel dokter, kemudian value-nya apa aja yang dimasukkan. Nah, di sini ada value-nya di sini. Nah, kita tadi sudah membuat ini ya, tabelnya. Di sini ada ID, kemudian nama, alamat, nomor telepon, dan seterusnya. Di sini di dalam tabel pasien, di sini tabel administrator, ini value-nya, kemudian tabel pasien dokter, kemudian tabel daftar, tabel dokter admin. Nah, kalau udah, kita tinggal klik go. Oh, kolom doesn't match field pada kolom tabel pasien ya. Ada sorry. Sorry, kita ulangi lagi, tadi ada kesalahan.
Oke, tadi di sini ada kesalahan di tabel pasien karena di sini seharusnya jenis kelamin itu integer, tapi saya memasukkan value-nya berupa teks atau karakter, makanya dia ada masalah. Ini kita ganti dia jadi integer. Kan kalau laki-laki itu 1, kalau perempuan itu 2. Nah sekarang kita coba primary. Oh, ada duplikat di tabel yang pertama, tabel dokter. Oh, oke, sepertinya kita membuat tabelnya, datanya ada duplikat. Oh, di tabel. Nah, sebenarnya tadi kita udah buat, nah tapi kita membuat lagi jadi ada duplikatnya di sini sudah. Nah, berarti kita tidak membuat tabel itu lagi. Oke. Tabel ini udah ada. Jadi ini kita hapus karena udah ada isinya. Nah, jadi terlihatnya duplikat, kita memasukkan data yang sama kedua kali. Nah, sekarang coba kita tabel pasien. Oh, tabel pasien ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tadi buatnya kurang ya. Harusnya ada 6 tabel pasien. Nah, pasien itu. Oke, kita value-nya masih kurang. Tambahin ID, nama, ID, nama, kemudian alamat. Sekarang ini kembali. Oke, urutannya seperti ini. Kemudian
Jenis kelamin penyakit misalkan diare, lalu ini penyakitnya demam, kemudian penyakitnya pusing, kemudian dia sakitnya sakit diabetes. Oke, kemudian nomor telepon kita pakai dummy nomor aja. Oke. Oke, coba kita ulang lagi. Tadi yang udah ada ininya, tabel isinya. Nah, tabel dokter. Oke, kita ulang lagi ya. Kita buat tabel, kita isi tabelnya. Ini nggak perlu karena udah ada. Terus yang ini tadi kita ganti. Oke. Ya, kita cek lagi apakah udah sesuai. Di sini tabel pasien itu ada ID, nama, kemudian alamat, jenis kelamin, sama nomor, kemudian administrator, ID admin, nama admin, waktu jaga, terus yang pasien dokter, ID, terus ID dokter, pasien dokter. Di sini ada ID, kemudian ID dokter, ID pasien, waktu periksa, persiapan di sini kurang ID pasien. ID pasien. Jadi ini kurang administrator.
Oke, di sini ID administrator. Administrator. ID admin, nama admin, waktu jaga udah benar, kemudian pasien dokter, ID, nah kita buat ID dokter, ya ID dokter. Jadi kita buat ID dokternya seperti apa? Nah di sini ada yang mesti kurang ID pasiennya. ID pasien. Tambahin aja jadi oke. Sekarang daftar ID daftar, dan ID pasien, kemudian ID pasien, ID admin, ID 11, 12, 13. Oke, kemudian dokter admin, ID data, kemudian ID dokter, kemudian ID admin, ID adminnya. Oke.
Oke, sekarang kita coba save. Nah, sekarang udah jadi ya ininya, tabelnya. Mungkin kita masukin data tanggalnya, nggak perlu pakai tanggal ya, sorry. Jadi di tabel apa itu, pasien ya, waktu oh ya. Nah, sekarang kita sudah memasukkan semua datanya ke dalam tabel. Selanjutnya kita akan melakukan eh, praktik selanjutnya, yaitu mengambil data dari tabel-tabel tersebut. Nah, misalkan di sini kita menggunakan perintah select from apa? Ya, misalkan di sini kita mau melihat pasien dengan penyakit tertentu. Misalkan kita melihat select misalkan semua ya, dari tabel pasien dengan misalkan dengan jenis kelamin, misalkan dengan jenis kelaminnya itu yang perempuan itu 2. Nah, sini kita melihat semua pasien dengan jenis kelamin 2. Oke, kemudian oke, sorry salah. Oh, from-nya kurang, sorry. From. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat semua data pasien dengan jenis kelamin. Oh, sorry, jenis kelamin belum ditulis. Kita ulangi. Jenis kelamin sama dengan. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil semua pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, itu salah satu cara melihat kita ingin mengambil data dari database tersebut dengan perintah select from, seperti itu. Kemudian juga kita bisa melihat dengan menggabungkan tabel-tabelnya, yaitu dengan perintah join. Akan select ya, select. Oke. Kita mau melihat nama dokter, waktu periksa, dan
resepnya. Ya, misalkan kita select apa, terus kemudian from-nya itu kan kita mau tabel yang mau kita lihat itu dari pasien yang kita join, enggak pasien aja, kita join ke tabel pasien dokter. Nah, di sini kita kasih inisial PD ini P. Nah, apa tabel yang iya yang kolom yang mau kita ambil yaitu adalah P, itu ada tabelnya nama pasien. Kemudian di tabel pasien dokter kita mau ambil waktu periksa. Kemudian di tabel pasien dokter kita mau ambil resepnya. Kemudian di tabel nama dokter, tabel pasien kita lihat nama dokter. Oh sorry, kita ada di 3 dokter, kita join lagi, join dokter. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa melihat nama pasien siapa, waktu periksanya kapan, resepnya apa, dan nama dokter yang memeriksa siapa aja dari query yang telah kita buat tadi. Yaitu kita menggabungkan 3 tabel, yaitu tabel pasien dokter, dan tabel dokter. Nah, dari ketiga tabel tersebut kita bisa mengambil data yang kita inginkan seperti ini. Oke, mungkin begitu, cukup sekian penjelasan dari saya terhadap pengimplementasian entity relationship diagram ke dalam MySQL. Oke, mungkin jika ada salah kata atau kekurangan dari praktikum yang saya lakukan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.